Neraka mulai melanda Arktik karena Trump baru saja menarik Greenland, Kanada, Denmark, Rusia, dan Tiongkok ke dalam sebuah persaingan yang selama ini diabaikan oleh politik lama. Pada hari Selasa 19 Mei 2026 ini, Washington mengirimkan pesan yang jelas. Bagian utara planet ini tidak akan diserahkan begitu saja kepada Moskwa dan Beijing. Sementara sekutu-sekutu yang santai menuntut perlindungan Amerika, membuat kesepakatan di belakang, dan membebankan biaya pertahanan kepada Amerika Serikat. Trump memulai perang dingin baru ini di Kutub Utara, menekan Greenland, menuntut Kanada, dan menempatkan pangkalan, radar, jalur kutub, mineral, serta kehadiran militer di pusat keamanan nasional. Trump memaksa Barat untuk bangun sebelum Rusia menggunakan keunggulan geografisnya dan Tiongkok menggunakan uangnya untuk mengubah es Kutub Utara menjadi front baru dominasi global. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Pergerakan dimulai dari Greenland, wilayah yang terhubung dengan Denmark dan kembali menjadi sasaran strategis Washington. Utusan khusus Trump untuk Arktik, Jeff Landry, tiba di Nuuk untuk melakukan pembicaraan dengan otoritas setempat. Sementara pemerintah Amerika berupaya memperluas kehadiran militernya di pulau tersebut. Greenland mengatakan bahwa mereka tidak dijual, tetapi inti permasalahannya adalah hal lain. Trump kembali mengangkat pertanyaan yang selama ini dihindari oleh Eropa. Siapa yang akan mengendalikan jalur antara Amerika Utara, Atlantik Utara, dan Arktik ketika Rusia dan Tiongkok mempercepat kehadiran mereka di wilayah tersebut? Gedung Putih memandang Greenland sebagai bagian penting untuk pertahanan, pengawasan, dan penahanan. Pulau ini sudah menjadi lokasi pangkalan luar angkasa P2VIC, sebuah fasilitas milik Amerika Serikat di barat laut wilayah tersebut. Dan Amerika Serikat ingin memperkuat kehadirannya di sana melalui proyek Golden Dome, sistem pertahanan terhadap serangan nuklir. Itu sebabnya Trump tidak menganggap Greenland sebagai urusan diplomatik yang sepele. Dia menganggapnya sebagai benteng terdepan Amerika Serikat di utara planet ini. Arktik telah menjadi koridor militer, jalur perdagangan masa depan, dan gudang sumber daya strategis. Siapapun yang memiliki radar, pangkalan, landasan, pelabuhan, dan teknologi di sana akan bisa melihat lebih dulu, bereaksi lebih cepat, dan bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat. Trump menyadari bahwa membiarkan wilayah ini di tangan para politisi yang lamban, pemerintah yang bergantung, dan aliansi yang nyaman berarti memberikan keuntungan kepada para lawan Amerika Serikat. Kanada menjadi pusat tekanan ini karena Trump juga memutuskan untuk menuntut pertahanan Amerika Utara. Pentagon mengumumkan penangguhan partisipasi Amerika dalam Dewan Pertahanan Permanen Bersama, Pertahanan Bersama Kanada. Dibentuk pada tahun 1940. Masih dalam konteks Perang Dunia Kedua. Wakil Menteri Pertahanan L. Bridgekop menuduh Ottawa tidak membuat kemajuan yang kredibel dalam komitmen pertahanan dan menyatakan bahwa kekuatan nyata harus mendukung ucapan mereka dengan tanggung jawab bersama. Tuntutan ini ditujukan kepada Kementerian Pertahanan dan pemerintah Kanada. Selama bertahun-tahun, Ottawa mengandalkan perlindungan Amerika dengan sistem NORAD dan struktur militer Amerika Serikat. Namun, pada saat yang sama, mereka mencari alternatif sendiri untuk peralatan dan perjanjian. Sekarang, Trump memperlihatkan kontradiksi tersebut. Jika Kanada ingin diperlakukan sebagai kekuatan di utara, mereka harus membiayai lebih banyak pertahanan, lebih banyak kehadiran, dan lebih banyak tanggung jawab di Kutub Utara. Swedia muncul dalam persaingan ini karena Saab menawarkan paket kepada Kanada berupa 72 jet tempur Gripen dan 6 pesawat Global Light. Dalam tinjauan Kanada tentang armada tempur masa depannya, proposal ini juga menjanjikan lapangan kerja di Kanada dan kontrol industri yang lebih besar. Bagi Trump, jenis negosiasi seperti ini menunjukkan bahwa sekutu ingin otonomi saat membeli, tetapi tetap mengharapkan perlindungan dari Amerika ketika ancaman datang. Vladimir Putin dan Xi Jinping melangkah maju di Beijing dengan sebuah pernyataan tentang dunia multipolar dan perjanjian bilateral baru. Sementara itu, Washington mengamati Moskow dan Beijing yang mencoba mengklaim dan mendesain ulang tatanan global, termasuk dengan minat lebih besar di wilayah utara planet ini. Trump melihat langkah tersebut.
Jika Amerika Serikat tidak mengambil tindakan sekarang, Arktik akan menjadi ruang manuver bagi para lawan yang sudah memperlakukan kedaulatan, energi, dan jalur pelayaran sebagai senjata politik. Rusia memiliki keunggulan geografis di Kutub Utara. Sebagian besar garis pantai Kutub Utara berada di wilayah Rusia, dan Moskwa terus memperkuat infrastruktur militer, radar, serta pangkalan di wilayah utara yang ekstrim. Tiongkok bukan negara Kutub Utara, tetapi mereka menunjukkan minat terhadap jalur dan sumber daya di wilayah tersebut. Kombinasi ini membuat Washington khawatir karena menggabungkan kehadiran teritorial Rusia dengan nafsu ekonomi Tiongkok. Trump tidak hanya memprovokasi sekutu, dia juga memaksa aliansi Barat untuk keluar dari pembicaraan yang indah. Greenland ingin memastikan penentuan nasib sendiri. Denmark ingin menghindari gesekan dengan Washington. Kanada ingin lebih banyak ruang untuk mengambil keputusan. Negara-negara Nordik ingin melindungi lingkungan strategis mereka. Namun, Trump menempatkan semua orang pada kenyataan yang sama. Tanpa kekuatan Amerika, keseimbangan di Arktik menjadi lemah. Krisis ini juga memperjelas perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen krisis. Pemerintah Eropa biasanya merespons dengan pernyataan, pertemuan, dan janji-janji. Trump merespons dengan menempatkan isu ini di pusat kebijakan keamanan. Dia tahu bahwa perang modern tidak dimulai hanya ketika rudal diluncurkan. Perang dimulai ketika sebuah rute berubah, ketika sebuah pangkalan didirikan, ketika satelit mulai mengawasi, ketika pelabuhan mendapatkan nilai militer, dan ketika sebuah kekuatan menyadari bahwa lawannya lengah. Sejarah Arktik menunjukkan mengapa wilayah ini tidak pernah kosong. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan wilayah utara sebagai area peringatan, pengawasan, dan pencegahan. NORAD lahir dalam konteks ini, dengan radar yang disiapkan untuk mengidentifikasi ancaman yang datang melalui jalur terpendek antara kedua kekuatan tersebut. Dewan Pertahanan antara Amerika Serikat dan Kanada juga membantu mempertahankan logika perlindungan benua ini. Sekarang, Trump mengubah struktur ini karena percaya bahwa model lama tidak cukup untuk persaingan baru. Langkah Trump juga memiliki nilai politik di dalam negeri. Dia menunjukkan kepada pemilih Amerika bahwa biaya pertahanan tidak bisa selalu dibebankan pada pihak yang sama. Jika sekutu ingin perlindungan, mereka harus menanggung biayanya. Jika mereka menginginkan otonomi, mereka harus menunjukkan kemampuan. Jika mereka ingin bernegosiasi dengan Washington, mereka harus memahami bahwa Amerika Serikat di bawah Trump tidak lagi mau digunakan sebagai asuransi militer gratis. Sementara pemerintah lain berbicara soal kemandirian. Greenland menjadi simbol paling menonjol dari persaingan ini karena terletak di titik di mana Amerika Utara dan Eropa bertemu di bagian utara. Kehadiran Amerika yang lebih kuat di sana meningkatkan pengawasan, memperluas respon militer, dan menekan Rusia serta Tiongkok sebelum mereka mengubah Arktik menjadi wilayah pengaruh mereka sendiri. Ini adalah bagian penting dari peta pertahanan Barat. Kanada juga tahu bahwa tekanan itu tidak akan hilang. Jeda di Dewan Pertahanan tidak berarti otomatis meninggalkan aliansi, tetapi berfungsi sebagai peringatan keras. Washington sedang mengevaluasi kembali forum-forum lama untuk mengetahui apakah mereka masih berguna bagi pertahanan nyata Amerika Utara. Trump memanfaatkan ketidaknyamanan ini. Dengan itu, dia membuat para sekutu keluar dari zona nyaman dan memaksa setiap pemerintah untuk memutuskan apakah mereka hanya ingin mengeluh atau benar-benar mau memikul beban militer yang sesungguhnya. Denmark berusaha menyeimbangkan kedaulatan, hubungan dengan Greenland, dan ketergantungan pada aliansi Atlantik. Namun tekanan Amerika mengurangi ruang untuk ambiguitas. Copenhagen mungkin bisa menolak gaya Trump, tapi tidak bisa mengabaikan bahwa Arktik telah menjadi sasaran perebutan antara kekuatan besar. Denmark sendiri telah meningkatkan investasi militer di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir, justru karena tahu bahwa ancamannya bukanlah imajinasi. Yang terjadi sekarang adalah fase negosiasi yang keras. Greenland akan terus menegaskan bahwa wilayah itu bukan untuk dijual. Denmark akan berusaha melindungi posisinya. Kanada akan ditekan untuk mengeluarkan dana lebih banyak dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pertahanannya. Rusia dan Tiongkok akan berusaha menunjukkan persatuan. Kekacauan terjadi karena Trump mengangkat Arktik dari pinggiran diplomasi dan menempatkan wilayah itu di pusat perang dingin modern.
Persaingan sekarang melibatkan Nuuk, Ottawa, Copenhagen, Moskwa, dan Beijing. Dan pesan yang keluar dari Washington sangat sederhana dalam praktiknya. Siapapun yang ingin berbicara tentang kedaulatan, aliansi, dan keamanan di utara juga harus berbicara tentang kekuatan, pangkalan, pertahanan, uang, dan kehadiran Amerika. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.